Bab 569. Memang sehati. Boom. Golden Ye tidak menduga hal ini, dan mangkuk bubur di tangannya jatuh ke tanah, dan suara porselen yang jatuh ke jantungnya mengejutkan, dan itu juga mengenai hati Audrey Han. Dia menoleh dan membelakangi tubuhnya dengan ganas ke arah Golden Ye. Aku tidak perlu kamu berpura-pura di sini. Aku bisa menjaga diriku sendiri ketika aku sakit. Bahkan jika aku mati karena sakit, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyuapiku makan bubur. Aku tidak butuh apa-apa. Ada keheningan di belakangnya, seolah-olah tidak ada orang di sana. Tetapi hanya Audrey Han yang tahu bahwa hati Golden Ye mungkin terluka parah olehnya. Ketika dia memarahinya, air matanya juga jatuh dari sudut matanya, dan dia tidak bisa berhenti. Dia tidak ingin melihat Golden Ye yang baik padanya. Golden Ye semacam ini benar-benar melanggar dirinya sebelumnya. Dia bukan orang seperti ini. Dia adalah bos di dunia bisnis dan bukan orang yang patuh di depannya. Dia tidak ingin melihatnya seperti ini. Audrey Han mengulurkan tangannya dan menyeka air matanya, lalu berbaring membelakangi Golden Ye, menarik selimut untuk menutupi dirinya, mencoba mengubur semua suara. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, dan akhirnya membuat sedikit kebisingan. Suara pecahan porselen yang bersentuhan, sangat kecil, tetapi cukup kedengaran dengan jelas di ruangan yang sunyi. Apakah Golden Ye sedang membersihkan puing-puing di lantai? Mata Audrey Han berlinang air mata lagi, dan dia menggigit bibir bawahnya erat-erat. Apa yang salah dengannya? Untuk apa dia melakukan ini? Dia sudah memperlakukannya seperti ini, tidak bisakah dia berbalik dan pergi? Mengapa saya harus tinggal di sini dan menderita keluhan ini? Audrey Han menutup matanya dan mencoba membuat dirinya mengabaikan suara-suara ini. Akhirnya, ruangan itu kembali menjadi sunyi, dan Audrey Han diam-diam menjulurkan kepalanya keluar dari selimut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk untuk menemukan bahwa lantainya telah dibersihkan. Terhadap Golden Ye yang seperti ini, dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya, malahan hatinya menegang. Namun, dia tidak bisa menghadapi Golden Ye dengan senyuman. Keduanya sulit. Yang paling dia harapkan sekarang adalah agar dia tidak muncul di depannya lagi. Karena begitu dia muncul, hatinya menjadi sangat berantakan. Tidak tahu bagaimana caranya memilih. Audrey Han diam-diam bangun, dia pergi ke kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Ketika dia keluar, Golden Ye membawa mangkuk baru, tapi kali ini dia tidak melangkah maju, hanya berkata dengan suara yang dalam, "Karena kamu tidak ingin melihatku, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku sudah membawakan mangkuk baru, ingatlah untuk makan bubur nanti." Audrey Han. Dia tidak menjawabnya, tetapi menoleh dan bahkan tidak melihatnya sedikitpun. Kemudian ada suara langkah kaki terdengar, itu suara Golden Ye pergi. Audrey Han akhirnya tidak bisa menahannya, dan diam-diam menoleh untuk melihat punggungnya. Punggungnya lurus, tetapi sekarang dia menunjukkan rasa kesepian dan kesedihan, yang membuat orang tidak nyaman. Mendengar suara pintu menutup di lantai bawah, Audrey Han baru bergerak, dan kemudian melangkah maju ke meja. Bubur itu tetap hangat di dalam panci. Golden Ye secara khusus membawanya dan meletakkannya di kamarnya, biar mudah baginya untuk makan. Dia telah mengambil mangkuk yang baru. Audrey Han duduk, mengambil bubur untuk dirinya sendiri dan perlahan memakannya. Aroma bubur panas dapat tercium olehnya. Audrey Han memakannya sesuap demi sesuap, dan air mata jatuh tanpa sadar. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tangis. Bajingan. Dasar Golden Ye bajingan, tidak bisakah dia langsung berbalik dan pergi? Mengapa dia melakukan begitu banyak hal untuknya? Padahal dia dengan jelas bilang kalau dia tidak mungkin menerimanya. Kenapa? Asteris. Setelah Golden Ye keluar, dia kembali ke ruangan seberang. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke kamar adalah menyalakan layar, lalu duduk di sana dan menonton.
Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasa lambungnya sedikit sakit. Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menutupi perutnya, bibirnya yang tipis ditekan erat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum mencela diri sendiri, dan jatuh kembali ke sofa. Gila, pasti sudah gila. Asteris. Di malam hari, Audrey Han merasa kepalanya tidak begitu pusing lagi, jadi dia membuka pintu untuk turun dan berkeliaran. Dia awalnya tidak ingin keluar hari ini setelah apa yang terjadi tadi malam, tapi sekarang masih siang hari, orang-orang itu seharusnya tidak begitu merajalela. Apalagi hanya menunggu kematian bukanlah pilihan. Hanya saja ketika Audrey Han keluar untuk menunggu lift, dia tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka dari arah yang berlawanan. Dia agak bingung. Dia sepertinya belum pernah melihat tetangga di seberang sejak dia pindah ke sini. Dia pikir tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Tapi sekarang setelah dipikirkan lagi, dia dan Gita bekerja setiap hari dari pagi hingga sore. Mungkin waktu mereka tidak pas, jadi tidak pernah bertemu pun normal. Memikirkan hal ini, Audrey Han menggelengkan kepalanya sedikit, tepat saat dia melihat lantai lift naik ke levelnya sendiri. Dia merapikan rambutnya, dan ketika dia maju selangkah untuk masuk ke lift. Ting! Ketika pintu lift terbuka, dan Audrey Han siap melangkah masuk, pergelangan tangannya ditarik. Demam baru reda, kamu sudah mau keluar. Sebuah suara dingin terdengar di telinganya, dan Audrey Han menoleh karena terkejut, menatap pria yang muncul di depannya dengan tak percaya. Kenapa kamu di sini? Melihat wajah ganteng Golden Ye, Audrey Han pasti terkejut. Setelah terkejut, dia melihat ke pintu di belakangnya lagi dan bibirnya bergerak, kamu tinggal di sini. Jika dia tidak tinggal di seberangnya, bagaimana dia bisa muncul di sini secara tiba-tiba? Namun, jika dia hidup di seberang, mengapa dia tidak pernah bertemu dengannya? Apakah ini kebetulan? Atau apakah dia sudah mengaturnya sebelumnya? Seolah-olah untuk memecahkan kebingungannya, Golden Ye dengan samar menjelaskan, setelah hal itu terjadi, aku pindah ke sini. Audrey Han. Matanya melebar dan masih tidak bisa mempercayainya. Kalau begitu kecepatannya cepat sekali, dan ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat bertanya, lalu bagaimana kamu bisa tahu kalau aku mau keluar? Pintunya tertutup, bukan? Mungkinkah dia berdiri di dekat pintu untuk mendengarkan gerakannya? Ini bukannya tidak mungkin, tetapi ini terlalu aneh, dan dengan kecerdikan Golden Ye, dia tidak akan melakukan ini. Jadi, mengapa dia bisa tahu kalau dia keluar? Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Mata Audrey Han mencari-cari, di pintu rumahnya sendiri, di pintu rumah seberang. Golden Ye memperhatikan gerakannya, memasukkan satu tangan ke sakunya dan bersandar ke dinding. Tentu saja dia tahu apa yang dia cari, tetapi dia belum berencana untuk memberitahunya. Kalau tidak, dia akan memiliki sikap memberontak terhadap dirinya, dan dia tidak akan bisa melindunginya lagi. Tidak perlu mencarinya, aku tidak memasang kamera, aku tahu kamu keluar karena kita sehati. Mendengar itu, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apakah kamu pikir aku bodoh? Bersambung.